Halo kasih tahu lovers, sebelumnya Mimin mau ngucapin turut berduka cita atas tragedi jatuhnya pesawat yang baru saja terjadi. Semoga keluarga korban diberi ketabahan dan kita semua dihindarkan dari bencana yang mungkin akan terjadi. Amin. Untuk mengingatkan beberapa tragedi penerbangan yang pernah terjadi di tanah air, kali ini Mimin mau ngasih tahu kalian tentang beberapa pesawat komersil yang pernah mengalami crash hingga memakan banyak korban jiwa. Tujuannya adalah agar kita semua lebih mawas diri bahwa manusia cuma bisa berencana dan Tuhanlah yang berkehendak. Kita bukan apa-apa jika dibanding dengan alam ini. Jadi buat apa kita menyombongkan diri? Berikut 4 tragedi pesawat komersil di Indonesia yang memakan banyak korban jiwa. Di tahun 2005, pesawat Mandala Airlines dengan nomor penerbangan RI091 jatuh sesaat setelah lepas landas dari Bandara Polonia Medan, Sumatera Utara pada Senin 5 September 2005. Pesawat Boeing 737-2000 itu tercatat berangkat dari Medan menuju Jakarta pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Pesawat tersebut jatuh menimpa sekitar 20 bangunan dan iring-iringan mobil di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, sekitar 100 meter dari Bandara Polonia sebelum akhirnya terbakar dan meledak. Pesawat jenis Boeing 737-200 mengangkut 112 penumpang dan 5 kru. 2 di antara penumpang adalah Gubernur Sumut Rizal Nurdin, mantan Gubernur Sumut Raja Inal, dan anggota DPR Sumut Abdul Haris. Sultan Tanjung, saksi mata, menuturkan dia mendengar suara ledakan yang sangat keras. Ia berada sekitar 50 meter dari tempat kejadian, mengatakan asap langsung membumbung tinggi tak lama setelah ledakan dan berasal dari ekor pesawat. Beberapa detik setelah take off, tiba-tiba bagian ekor pesawat yang sudah menempuh 50.000 jam terbang itu menabrak tiang listrik dan jatuh menimpa deretan pertokoan serta rumah warga. Puluhan rumah dan toko yang ditimpa badan pesawat juga ikut terbakar. Beberapa pejalan kaki serta penumpang angkutan umum yang tengah melintas di Jalan Jamin Ginting turut menjadi korban. Korban meninggal yang dievakuasi dalam kondisi mengenaskan akibat luka bakar. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik, Rumah Sakit Pirngadi, dan Rumah Sakit Polda Sumut. 143 korban meninggal. Total korban meninggal dalam insiden tersebut 143 orang, yaitu 99 penumpang pesawat dan 44 masyarakat yang berada di Jalan Jamin Ginting kala itu. Sejumlah penumpang selamat. Mereka yang selamat duduk di kursi nomor 20A hingga 20F di bagian belakang pesawat. Diduga mereka selamat karena kapal terbang nahas itu jatuh dengan posisi menukik. Mereka berhasil keluar sesaat sebelum pesawat Boeing 737-200 itu meledak dan terbakar. Berdasarkan manifest penerbangan, pesawat mengangkut 117 orang, terdiri dari 112 penumpang dan 5 kru. Burung besi produksi 1981 itu dipiloti Askar Timur dengan kopilot Daufir. Sedangkan 3 pramugari yang ikut menjadi korban masing-masing Agnes Retnarini, Novi Maulana, dan Dewi Setiasi. Sementara itu, Direktur Pelaksana Harian Mandala Airlines, Maijen TNI Aslil Tanjung mengatakan, sebatas laporan yang diterima, penyebab jatuhnya pesawat kemungkinan karena gagal take off. Hasil KNKT yang diumumkan Ketua Tim Investigasi Frans Wenas di Jakarta, Kamis 12 Oktober 2006 menyebutkan diduga karena pilot tidak melakukan prosedur checklist dan konfigurasi pesawat tidak sesuai persyaratan. Akibatnya, kondisi flat dan slat atau alat untuk menambah daya angkat pesawat tidak turun. Alarm peringatan lepas landas juga tidak terdengar. Namun, mesin pesawat secara umum bekerja dengan baik. Menanggapi hal ini, Presiden Direktur Mandala Airlines Diono Nurjadin mengatakan kedua pilot memiliki sertifikasi lengkap dan layak terbang. Diono juga menyatakan tidak akan mengomentari hasil investigasi KNKT.
Pesawat buatan tahun 1981 yang jatuh tersebut terakhir kali melakukan pemeriksaan pada 7 Juni 2005 dan dinyatakan layak terbang. Artinya, pesawat masih mampu terbang dengan kecepatan maksimum 943 km per jam dan daya jelajah sekitar 3.700 km. Dengan mengantongi 50.000 jam terbang, seharusnya RI-091 ini masih dapat digunakan selama 8 tahun lagi. Yang kedua, KI-574 Adam Air jatuh di Selat Makassar di tahun 2007. Bulan ini 14 tahun lalu, tepatnya 1 Januari 2007, pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan KI-574 Surabaya Manado jatuh di Selat Makassar. Sebanyak 96 penumpang dan kru pesawat menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan ini. Pesawat dengan Kapten Pilot Refri Awidodo dan Kopilot Yoga berangkat dari Surabaya pukul 12.59 waktu Indonesia Barat. Pesawat sedianya akan sampai di Manado pukul 16.14 waktu Indonesia bagian tengah. Akan tetapi, 1 jam 7 menit setelah terbang, pesawat putus kontak dengan Radar Air Traffic Center, Bandara Makassar, Sulawesi Selatan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara saat itu, Muhammad Iksan Tatang, mengatakan pada saat putus kontak, posisi pesawat berada pada 85 mil laut 157,42 km sebelah barat laut Makassar dengan ketinggian 35.000 kaki 10.668 meter. Direktur Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Adam Air, Kapten Hartono menjelaskan, sebelum berangkat kondisi pesawat dalam keadaan baik dan tidak ada gangguan. Pesawat Boeing 737-400 buatan tahun 1990 itu melakukan pemeriksaan C-check terakhir pada Desember 2005. Pesawat tersebut sudah terbang selama 45.371 jam dengan 26.725 kali pendaratan. Sementara sertifikat kelayakan pesawat tersebut akan habis pada 17 Januari 2007. Pesawat tersebut mengangkut 96 penumpang yang terdiri dari 45 orang dewasa, 7 anak-anak dan 4 bayi. Sedangkan kru pesawat berjumlah 4 orang, yakni Felawati, Nining, Dina, dan Rati. Hartono menjelaskan saat terbang, berat kargo yang diangkut pesawat tersebut seberat 55,5 ton dengan kapasitas bahan bakar cukup untuk penerbangan selama 4 jam 10 menit. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi untuk mengerahkan semua kemampuan pemerintah tanpa batas waktu demi menemukan pesawat Adam Air. Serpihan pesawat baru ditemukan setelah 11 hari pencarian. Setelah temuan pertama itu, sejumlah serpihan lain mulai bermunculan. Tak kurang dari 20 lembaga atau kesatuan yang berbeda diturunkan untuk menyisir pantai dan perairan yang membentang dari Kabupaten Baru hingga kota Parepare. Berdasarkan hasil pemeriksaan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan pihak Adam Air, dari 40 barang yang ditemukan hanya 27 items yang merupakan bagian pesawat Adam Air. Kotak hitam yang berhasil ditemukan pada hari ke-25 pencarian. Setelah penemuan kotak hitam tersebut, proses pencarian pesawat Adam Air resmi dihentikan. Ketua tim pencari pesawat Adam Air Marsikal Pertama Edi Suyanto mengatakan, evakuasi tidak akan dilakukan karena badan pesawat telah hancur berkeping-keping dengan ukuran paling besar hanya sekitar 2 meter dan lebar 1 meter. 3. Lion Air JT610 di Tanjung Karawang. 3 tahun yang lalu, pesawat Lion Air JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang jatuh di perairan Karawang pada 29 Oktober 2018. Sebanyak 189 orang yang terdiri dari 179 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot, dan 5 kru dinyatakan meninggal dunia. Kronologi pesawat Lion Air JT610 lepas landas pada pukul 6.20 waktu Indonesia bagian Barat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan rute Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
Pesawat dijadwalkan akan tiba di tujuan sekitar pukul 7.20 waktu Indonesia Barat. Namun 13 menit setelah mengudara, pesawat jatuh pada pukul 6.33 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor SAR Pangkal Pinang, Danang Priyandoko mengatakan, pilot sempat meminta return to base ke petugas pengawas Bandara Soekarno-Hatta, tapi rupanya tak kunjung tiba. Muksi, warga desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang, mengatakan nelayan yang melaut Senin pagi sempat mendengar bunyi seperti dentuman keras sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sempat bermasalah sehari sebelumnya, Minggu, sistem operasi pesawat tersebut bermasalah. Namun pihak maskapai menegaskan bahwa masalah tersebut telah dibenahi sebelum pesawat kembali beroperasi. CEO Lion Group, Edward Sirait, mengatakan masalah teknis pada hari sebelumnya bukan masalah yang berat karena dapat ditangani dengan cepat. Meski tak merinci, Edward mengatakan masalah teknis di dalam pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 dalam penerbangan rute Denpasar Jakarta, kerusakan itu ditemukan kurang dari 10 jam sebelum penerbangan pesawat yang sama. Sesampainya di Jakarta, menurut Edward, teknisi Lion Air telah memperbaiki masalah mesin sesuai prosedur yang ditentukan produsen Boeing. KNKT menyimpulkan ada 9 faktor yang berkontribusi pada kecelakaan tersebut. Secara garis besar adalah gabungan antara faktor mekanik, desain pesawat, dan kurang dokumentasi tentang sistem pesawat. Selain itu, faktor lain yang berkontribusi adalah kurangnya komunikasi dan kontrol manual antara pilot dan kopilot beserta distraksi dalam kokpit. Berdasarkan bukti rekaman data dan percakapan selama penerbangan, KNKT menyimpulkan bahwa kopilot tidak familiar dengan prosedur meski ditunjukkan cara mengatasi pesawat saat training. Saat B737 MAX 8 mengalami kendala pembacaan kecepatan di udara setelah take off, kapten pilot harus meminta kopilot 2 kali untuk melakukan checklist. Butuh waktu 4 menit untuk mencari prosedur yang dibutuhkan dalam buku manual pesawat. Selain itu, faktor teknis yang terungkap adalah sensor penting yang salah dikalibrasi oleh bengkel pesawat di Florida. Yang keempat, Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu 2021. Kabar duka datang lagi dari dunia penerbangan Indonesia. Pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan nomor penerbangan SJ182 hilang kontak pada Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pukul 14.40 waktu Indonesia Barat kemarin dan dipastikan jatuh hingga tenggelam di sekitar Kepulauan Seribu. Pesawat mengangkut 62 orang yang terdiri dari 12 awak kabin, 40 penumpang dewasa, 7 penumpang anak-anak, dan 3 bayi. Pesawat seharusnya terbang pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, namun harus ditunda karena cuaca buruk yang tak memungkinkan pesawat tersebut lepas landas. Informasi awal mengenai dugaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air diketahui dari data Flight Radar 24. Data Flight Radar 24 menunjukkan pesawat Boeing B737-500 itu berhenti di sekitar 11 mil laut dari Bandara Soekarno-Hatta atau di atas Kepulauan Seribu Pulau Laki. Pesawat sempat melewati ketinggian 11.000 kaki, tetapi tiba-tiba kehilangan ketinggian. Kecepatan pesawat juga turun drastis. Posisi terakhir menunjukkan ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut dengan kecepatan 358 knots. Tim Badan SAR Nasional langsung terjun ke lokasi dugaan jatuhnya pesawat. Penemuan kabel di sekitar lokasi jatuhnya pesawat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Transit Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Surahman, mengkonfirmasi temuan sejumlah barang di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang Kepulauan Seribu. Barang-barang tersebut diduga berasal dari pesawat Sriwijaya Air yang dikabarkan hilang kontak. Barang-barang yang ditemukan nelayan itu berupa potongan pakaian dan beberapa kabel. Informasi jatuhnya pesawat diperoleh dari nelayan Pulau Lancang. Pasalnya, mereka mendengar suara ledakan seperti suara petir. Bahkan ada nelayan yang melihat pesawat jatuh ketika hujan deras mengguyur lokasi kejadian. Selain itu, ditemukan pecahan-pecahan live vest, juga warna bagian pesawat sesuai dengan Sriwijaya Air dan nomor registrasinya. Roda pesawat dan KTP salah satu korban ditemukan dari kedalaman 23 meter. Sedih ya,
Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi musibah yang sama yang terjadi di tanah air ini. Dan mudah-mudahan transportasi di Indonesia semakin maju dan lebih aman untuk kita semua. Yang terakhir, mari kita luangkan waktu untuk memberikan doa kepada para korban menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.